Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video tugas tentang ekonomi kreatif di radio. Perkenalkan, nama saya Bebu Fadila Zahra. Saya Anissa Trisagita. Saya Baik Lebih Zahra. Saya Fahri Ramadan. Dan saya Lalu Angga Riksa Fandunata. Simak baik-baik ya. Dadah. Kalau boleh tanya, dengan Bapak siapa? Dengan Sading Alkata. Diri. Radio ini sejarahnya lama. Itu sekitar tahun 2000-an. Sejak tahun 2000-an itu berdiri. Waktu itu Radio Talenta FM ini kita awalnya bikin dengan teman-teman ya. Saat itu belum ada namanya KPID. KPID itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, itu belum ada saat itu. Nah, kita sudah bikin radio dulu, stasiun radio namanya kalau dulu bukan Talenta FM sih namanya, Perjaka FM namanya dulu. Karena saat itu saya waktu itu masih belum menikah nih, masih kayak kalian inilah. Jadi kita kumpul sama teman-teman bikinlah radio ini. Nah, begitu tahun 2000-an itu ada namanya undang-undang penyiaran. Jadi setiap radio yang berdiri di Indonesia ini harus dibuatkan izin. Karena pada awal kita bikin radio ini dulu itu belum ada izinnya. Jadi begitu ada undang-undang penyiaran pada tahun 2019 dan kemudian diberlakukan sekitar tahun 2000-an saat itu, maka kita pun ikut membuatkan radio ini izin gitu. Dan akhirnya radio kita ini sebenarnya izinnya itu telah ada sejak tahun 2008 ya itu. Bagaimana perkembangannya dari awal mulai radio itu berdiri sampai sekarang? Iya, dulu ya dari sekitar tahun 2000-an itu memang udah jauh berbeda suasana radio. Kalau dulu kita masih bersiaran ya dengan menggunakan mic yang apa adanya gitu, dengan alat-alat yang juga apa adanya. Misalnya untuk memutar musik itu memutar lagu-lagu, karena radio itu memang nyawanya itu di lagu-lagu. Dan bersiaran adalah nyawa dari kehidupan sebuah radio. Saat itu kita memutar lagu pakai tape recorder ya, tape recorder yang manual dengan pita kaset, yang mungkin di zaman sekarang ini adik-adik ini tidak pernah melihat kaset seperti itu untuk memutar radio. Jadi seorang penyiar betapa susahnya dia harus mempersiapkan diri untuk melakukan siaran saat dulu ya. Lagu-lagu misalnya kalau biasanya kalau 1 jam itu membutuhkan sekitar 5 atau 6 lagu. Maka seorang penyiar 1 jam itu udah menyiapkan kaset pita itu dengan lagu-lagu yang akan diputar. Itu 1 atau 2 jam sebelum dia mulai bersiaran. Itu. Dan alhamdulillah Radio Talenta FM ini itu sudah ada sejak masa itu, dan hingga saat ini dengan perubahan teknologi zaman sekarang ini, yang saat itu sudah mulai orang memakai komputer. Nah, kita juga saat itu mulai memakai komputer, bermigrasi dari tape recorder yang manual. Mungkin adik-adik punya juga tape recorder kayak gitu kan, tapi bapaknya gitu kan, mungkin sekarang nggak bisa disetel ya. Nah, itu kita sudah bermigrasi dari sana, kemudian menggunakan komputer gitu. Nah, sampai saat ini komputer masih terus kita gunakan. Berapa banyak ya siarannya dalam per hari itu? Per hari? Per hari itu kita mulai siaran tuh dari jam 6 pagi itu sampai jam 12 malam kalau di hari-hari biasa. Tapi kalau di hari-hari libur itu sampai jam 1 malam biasanya. Saya itu sejak tahun 2000-an itulah. Iya, sampai sekarang masih menekuni dunia radio ini. Pasang surutnya itu bagaimana sih kalau di radio itu? Ya. Pasang surut Dilihat dari sisi pendengarnya. Memang dulu ya pendengar radio itu tampak antusiasnya itu luar biasa dulu ya. Apalagi di zaman media sosial saat ini yang sudah berkembang saat ini. Sepertinya posisi radio itu tergeser gitu. Tapi ternyata tidak.
menurut dari pandangan saya tidak. Ada orang-orang masyarakat atau pendengar itu yang tetap memantangi channel radio. Dengan media sosial saat ini, maka masyarakat itu punya pilihan untuk mendapatkan informasi, mendapatkan lagu dan sebagainya. Tetapi kesan seseorang yang hobi dengan radio dan media sosial itu beda sekali. Sekarang kalau adik misalnya punya akun Facebook atau IG, begitu banyak orang yang adik bisa temui. Tapi beda ketika seseorang mendengar radio. Satu orang yang dia dengar, kemudian dia kenalan, dia pendengar, dia dengar, dan itu secara fisiologis itu beda rasanya. Seorang penyiar tidak akan pernah menipu pendengarnya. Tetapi Sida berteman dengan banyak akun di media sosial itu bisa jadi mereka itu menipu adik gitu, dengan wajahnya yang bisa dibikin-bikin, kan begitu. Itu Nami di tengah pergeseran teknologi saat ini. Tentu saja radio juga saat ini sedang berusaha untuk konvergensi lah, untuk untuk mengimbangi lah dunia teknologi saat ini. Untuk mengimbangi dunia teknologi saat ini, misalnya seperti media sosial ini, kita juga mencoba untuk konvergensi, untuk bisa kan di media sosial ini kita juga bisa memasukkan siaran di sana. Siaran-siaran itu bisa kita siarkan lewat media sosial ini. Jadi yang punya akun IG, yang punya akun Facebook, yang punya akun YouTube bisa mendengar radio juga hingga saat ini. Jadi radio bisa masuk kemana saja teknologi saat ini. Jadi tidak ada teknologi yang menolak radio, itu bisa masuk radio tetap. Tapi kita itu tanggung jawabnya besar. Yang harus ditampilkan adalah sesuatu yang mendidik buat masyarakat gitu. Nah, kita disuruh lawan media sosial itu. Bagaimana orang di media sosial menampilkan sesuatu yang baik, itu yang kita lawan. Nah, jadi harapan saya ke depan, tentu saja dunia radio ini akan tetap eksis, dan saya juga akan tetap di dunia radio ini untuk terus menjalankan radio dan bersiaran sepanjang masa.